Sarapan. Pak Ketua baru sarapan sekarang. Kita kopinya masih virtual dulu. Gitu. Kalau di sini ditemanin sama Lotus nih Pak Ketua. Jadi Bang Ojek ya. Iya. Mbak Sipa, nanti izin chat kontaknya ya. Oke. Biar bisa komunikasi. Aku share ya. Nanti kirim WA ya, Bang. Siap. 427 atau WA 0815 11 107 107. Data peduli agar hidup lebih berarti. Data Radio, bijak dan cerdas. Pukul 8.08 waktu Indonesia Barat. Semangat pagi untuk Anda semua rekan-rekan yang pagi hari ini masih bergabung bersama kami ya. Maka kita membayangkan memiliki sebuah kota yang asri, lalu jauh dan adalah nyaman untuk didatangi oleh siapapun. Nah tentu ini adalah menjadi dambaan setiap orang, termasuk pemerintah setempat ya. Jadi ternyata di satu sisi semangat anak-anak muda untuk menjadikan Kota Bekasi sebagai kota yang hijau dan nyaman ini cukup luar biasa. Sebagai contoh pagi hari ini pengalaman dari Bang Rosid sebagai pegiat lingkungan, beliau juga pelestari tanaman asli Bekasi dan inisiator Kampung Pancasila untuk Kota Bekasi. Kita ingin tahu tentang apa sih sebetulnya upaya-upaya yang terus dilakukan oleh Bang Rosid, lalu juga inisiator Kampung Pancasila ini seperti apa. Kita hadir seperti biasa. Kalau Jumat kita dalam program Coffee Morning bersama dengan Ketua DPRD Kota Bekasi Bapak Herman J. Putra. Tema kita anak muda Bekasi bikin Bekasi tambah hijau dan nyaman. Saya sapa dulu ada Pak Ketua Pak Herman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Siva, rekan dokter yang tercinta. Kabar sehat Bapak? Alhamdulillah Mbak, makin sehat dengan Coffee Morning Digital virtualnya ya Mbak Siva. Tapi virtual terus ini ya, jadi harum kopinya masih secara harum virtual ini Pak Ketua ya. Abadi itu Mbak, iya. Kalau harumnya kopi virtual itu. Baik. Selain itu kita juga bersama dengan pegiat lingkungan dan sekaligus inisiator Kampung Pancasila ada Bang Abdul Rosid. Assalamualaikum Bang Rosid. Waalaikumsalam Mbak Sipa, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, seger banget lihat belakangnya hijau-hijau ini Bang Rosid. Nah, ini namanya Kampung Sawah Mbak Sipa nih. Kampung Sawah ya. Saya juga mau nyapa nih Pak Ketua DPRD nih. Kayaknya lebih enak saya manggilnya, mohon izin nih, manggilnya kayaknya Bang Coy aja nih, karena emang awet muda saya lihat. Memang. Bang Coy ini. Iya Bang Ojit, makasih Bang Ojit bisa hadir nih. Pasti di pagi hari ini nih. Milenial kalau Pak Ketua, kalau bicara sama anak-anak muda, Pak Ketua awet muda pokoknya Bang Rosid. Iya, Bang Rosid biasanya di awal Pak Ketua ingin dengar dulu biasanya dari narasumber lagi. Nah, kita ngobrol tentang apa ya, memiliki kota hijau, lalu juga nyaman, bisa didatangi oleh beberapa kalangan. Salah satu yang dilakukan oleh Bang Rosid adalah
sebagai pegiat lingkungan, pelestari tanaman asli Bekasi dan inisiator Kampung Pancasila untuk Kota Bekasi. Sudah berapa lama, Bang Rosid? Halo, Bang Rosid. Izin Pak, kayaknya WA aku kayaknya kurang jelas nih apa sinyalnya. Oke, bisa bergerak mungkin bergeser sedikit ke. Halo, jelas. Halo. Sudah ya, baik. Bang Rosid sudah berapa lama sih sebagai pegiat di Kampung Sawah ini? Kalau penggiat kurang lebih jalan hampir 3 tahun ya Mbak Sipa ya di Kampung Sawah ini. Karena kebetulan Kampung Sawah ini kampung kelahiran saya sebagai putra Betawi, Kampung Sawah. 3 tahun. Nah, apa sebetulnya menjadi latar belakang Bang Rosid akhirnya ingin fokus menggarap Kampung Sawah ini? Halo Bang Rosid. Bang Rosid. Ya, jadi kenapa saya mulai Ya, halo? Ya, silakan Bang. Halo Mbak Sipa. Ya, silakan Bang Rosid, kita dengar suaranya Bang. Ya, jadi mohon maaf ya tadi agak putus-putus. Ya, sinyalnya kurang jelas. Jadi kenapa saya tertarik dengan Kampung Sawah ini karena memang sudah diwariskan nih Mbak Sipa nih. Kampung Sawah tahun 90-an itu luar biasa hijaunya. Nah, seiring dengan perkembangan era, perkembangan pemukiman sudah mulai nih terkikis pelan-pelan. Makanya dengan inisiatif dari pemuda-pemuda Kampung Sawah ya ingin kita minimal mempertahankan masih hijau dan masih nyaman lah untuk kita kongko-kongko seperti ya di sini masih udaranya juga masih asri di sini. Nah, ini kan Nah, ya yang menariknya lagi nih Mbak Sipa perlu saya informasikan, Kampung Sawah itu selain terkenal segitiga emas ya toleransinya di sini juga banyak buah-buah unggulan lokal yang masih ada di sini. Contohnya kayak kecapi, cempedak. Kalau bahasa cempedak itu nangka yang luar biasa manisnya. Nah, ini menariknya cempedak saya sebut kebetulan lagi di rumah saya udah mulai berbuah nih. Jadi nangka cempedak itu walau kita punya penyakit mah dia aman untuk kita konsumsi walau tanpa kita belum sarapan. Jadi upaya dari Bang Rosid untuk menggerakkan para pemuda di sana apa saja Bang agar mereka juga ikutan dalam program atau juga menjaga lingkungan di Kampung Sawah ini? Ya paling enggak untuk keperluan kalau yang sudah berumah tangga, rumah tangganya sendiri, atau kalau yang pemuda, ya di lingkungannya. Di sini kan contoh misalnya banyak pohon-pohon duku minimal kita lestarikan, tapi nanti ujung-ujungnya ada ekonomisnya. Karena duku Kampung Sawah ini terkenal manisnya luar biasa di sini. Makanya saya tertarik bersama masyarakat di Kampung Sawah ini untuk mempertahankan dan untuk melestarikan. Karena khawatir kayak sebelah kita itu duku condet bisa dikatakan sudah mulai susah kita menemukan duku-duku asli lokal yang ada terutama di Kampung Sawah ini. Dan ini Pak Ketua DPRD ini perlu saya informasikan juga, sepengetahuan saya duku terbanyak populasinya itu ada di Kampung Sawah di Bekasi. Nah ini perlu saya jaga, apalagi saya memang melatar belakangi di pertanian. Nah ini keinginan saya agar tidak punah untuk menggerakkan bersama masyarakat di sini dan pemuda Kampung Sawah. Oke. Nah, respon dari masyarakat atau pemerintah setempat dengan adanya keberadaan Kampung Sawah yang dikelola oleh Bang Rosid dan teman-teman ini seperti apa, Bang? Ya alhamdulillah sih sekarang sudah mulai kita walau bagaimanapun pentingnya kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat, karena kalau kita berjalan masing-masing kayaknya jalannya lambat, tapi kalau kita bersinergi itu diharapkan akan lebih cepat. Alhamdulillah di sini sudah mulai ada perhatian dari pemerintah. Bahkan saya senang sekali beberapa bulan yang lalu ini Bang Coy ini sempat silaturahim juga nih ke Kampung Sawah. Itu membuat spirit pemuda di sini. Wah, ternyata kita masih diperhatikan seperti itu. Nah, selama ini perhatian atau sinergi yang diberikan oleh pemerintah setempat
agar mensupport teman-teman yang para pegiat lingkungan di sekitar apa saja, Bang Rosid? Ya di sini kita berharap di Kampung Sawah sebagai pusat cagar buah lokal dan juga pelestarian lingkungan. Gerakan-gerakan yang kita lakukan itu yang pertama pengelolaan sampah di lingkungan. Karena di sini karena banyak pohon yang menjadi permasalahan itu sampah daun. Tapi kalau kita bijak mengelolanya menjadi yang bermanfaat, contohnya kita kembalikan lagi untuk kesuburan tanaman-tanaman di sekitar Kampung Sawah. Untuk pemudanya ini sudah mulai banyak nih bekerja sama dengan pemuda-pemuda Kampung Sawah untuk pelestarian lingkungan. Contohnya seperti pembuatan lubang biopori. Kita punya target Kampung Sawah itu minimal 1.000 lubang biopori. Alhamdulillah sudah terlampaui ini sama pemuda-pemuda di sini, baik di dalam Kampung Sawah maupun di masyarakat di luar Kampung Sawah. Contoh beberapa bulan yang lalu itu kita kerjasama dengan teman-teman di Green Park ya, membuat 400 lubang biopori untuk resapan dan penanganan sampah organik. Nah itu bekerja sama juga dengan pemuda-pemuda Kampung Sawah. Oke, jadi begitu banyak ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemuda. Banyak Mbak ya. Pemuda Kampung Sawah. Selain itu juga kita lagi pengembangan duku seperti ya. Pengembangan duku. Sampai di mana ya. duku ini, Kang Rosid? Jadi duku itu orang bilang, wah jangan nanam duku sekarang, nggak bakalan panen. Nah, ternyata kan sekarang udah ada teknologi perbanyakan tanaman secara vegetatif. Jadi kita sudah mulai mengajarkan, sempat kita mengadakan pelatihan kepada masyarakat agar melestarikan buah-buah unggulan yang ada di Kampung Sawah. Contohnya perbanyakan minimal mencangkok, okulasi, seperti itu. Jadi mereka tahu ilmunya, tanamannya ada, tinggal diaplikasikan. Bahkan ketika orang luar mencicipi duku Kampung Sawah, dia nanya, ini buahnya seperti ini, pohonnya seperti apa, seperti itu. Nah itu nanti ujung-ujungnya ada permintaan untuk kebutuhan bibit duku asli Kampung Sawah. Oke, jadi ternyata masih banyak buah-buah asli yang ada di Kampung Sawah yang sekarang concern dilakukan oleh Bang Rosid dan teman-teman untuk tetap menjaga dan melestarikan itu ya Bang? Jaga karena ini warisan dari nenek moyang kita, ya semampu kita harus menjaga dan melestarikan. Mbak Sipa, kita juga ada makanan tradisional yang mesti kita jaga. Contohnya kayak sayur bekasem, kayak apa tuh kalau orang kamu bilang gremeng. Gremeng itu unik, sampai dodol wajib di sini masih ada, masih kita lestarikan. Nah, makanya untuk mensupport kegiatan kita ini kita membentuk wadah seperti kelompok wanita tani. Untuk di sini juga ada perikanan ikan hias di sini. Luar biasa, pemuda-pemuda sini membudidayakan sendiri ikan hias. Ada kelompok perikanan dan juga ada kelompok pertanian. Jadi biar mewadahi ketika kita ada aktivitas seperti itu. Oke, kalau untuk ke Kampung Pancasila ini apa sih Bang Rosid? Karena Bang Rosid sebagai inisiatornya juga. Ya, terkait Kampung Pancasila kita memang banyak dukungan baik itu dari pemerintah, dari TNI, dari Polri. Sebenarnya sih disebut Kampung Pancasila bagi kita itu udah keseharian ya Mbak, karena kita dididik sama nenek kakek kita sebelum. Halo. Betawi itu suasananya ngablak itu gimana ya? Tanpa ada pembatas tembok, adanya juga paling pembatas tanaman. Jadi kita ada interaksi sama tetangga, seperti itu, sama saudara, seperti itu. Jadi nilai-nilai yang diajarkan sama orang tua kita itu masih kita pertahankan. Bahkan walau kita di tengah kota Bekasi ini, di Kampung Sawah ini masih ada tradisi makan bersama gitu. Misalnya tetangga kita punya apa, dia bawa makan bareng-bareng seperti itu. Baik, saya ke Pak Ketua ini ya. Nanti tadi sudah mendengarkan mungkin apa yang disampaikan oleh Bang Rosid. Pak Ketua, bagaimana melihat geliat anak-anak muda di Kota Bekasi yang masih concern dengan bagaimana lingkungan, lalu bagaimana menjaga kelestarian buah-buahan khas dari Kota Bekasi sendiri. Nah, setelah melihat ke sana seperti apa Pak Ketua?
Makasih Mbak Sipa. Ini sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abdul Rosid. Ini Bang Ocit Bang ya. Ya, siap Nyebutnya ya. Pak Coy. Makasih Luar nih Bang. biasa nih. Yang pertama Mbak, saya apresiasi Mbak dengan peran anak-anak muda yang agak beda dengan kebanyakan ya. Di mana mereka memiliki semangat untuk berinisiasi, melihat permasalahan sekitar lingkungan mereka, lalu tergerak untuk menjadi pelopor, khususnya dalam kaitan dengan melestarikan, mengembalikan kawasan hijau, bahkan mengasrikan lingkungan, sehingga pada akhirnya masyarakat itu tergerak dan menjadi sadar bahwa sangat mungkin kita itu mengubah lingkungan hidup kita sekitar ini menjadi lingkungan yang nyaman bagi kita semuanya. Kan kita selama ini mengeluh Mbak, bahwa ruang terbuka hijau kita di Kota Bekasi ini kok nggak pernah sampai nih. Ya, Targetnya itu kan harusnya 30%. 100%. Sementara sekarang itu paling banter ya 16%. Menaikkan angka 1% dari sekian luas, hampir 210 km persegi Kota Bekasi, itu pasti memiliki nilai triliunan. Nah, daripada mengeluh, mari kita, ini luar biasa Kampung Pancasila yang digagas oleh Bang Ocit ini, Abdul Rosid, memulai dengan upaya sederhana, mengembangbiakkan bahkan menumbuhkan ini Bang ya, jenis duku Bekasi ya Bang, yang sekarang jarang dijumpai, sementara sudah dimulai dengan pengembangbiakan yang pada akhirnya kampung sawah ataupun kampung Pancasila menjadi tempat untuk pembudidayaan duku Bekasi. Di mana dengan duku Bekasi tersebut tidak hanya keunikan buah lokal yang sekarang justru menjadi daya tarik sendiri untuk pengembangan ekonomi ke depan, namun juga pelestarian. Orang bahkan dulu tuh kita banyak durian ya Bang di Bekasi Bang ya. Wah, luar biasa Bang Coy. Durian itu masih banyak di kampung sawah. Cuma yang aslinya itu sudah punah. Saya katakan punah karena banyak yang sudah ditebangin masyarakat dan mati seperti itu. Bahkan sekedar informasi nih Bang Coy, dulu di rumah saya itu duku 3 orang baru kepeluk. Oh gitu ya. Dan saya yakin memiliki ciri khas sendiri Bang ya rasanya Bang ya. Betul, betul Pak. Bang. Betul ya. Dan ini menjadi peluang tersendiri. Dan ketika saya hadir di kampung sawah, ini luar biasa Mbak Siva. Ini dari 1 RW ini sudah mulai berkembang sekian RT-nya. Mereka menata lingkungan yang kecil-kecil dari jalan lingkungan, dibuat asri, kemudian sudut pekarangan rumahnya dibuat asri. Kita kalau hadir di sana itu pasti deh kangen banget dengan suasana tempo dulu. Di mana kita melihat lingkungan pemukiman yang ramah, kemudian teduh gitu ya, nyaman untuk kongko dengan sedikit kemasan saja. Kemarin itu bahkan sudah mulai dikembangkan Bang ya, dengan sekian RW, udah mulai terlibat lagi, sehingga satu kawasan ketika dikelola dengan baik, itu akan menjadi daya tarik bagi orang untuk hadir di sana. Digabungkan dengan menambah istilah mebel ownernya, lalu kemudian menambah sudut pengolahan kuliner, maka jadi deh sebagai pusat kuliner baru di mana orang datang ke sana memang ingin merasakan nyaman asrinya lingkungan. Ternyata di kota pun ada yang kayak gini gitu ya. Sehingga banyak fungsi yang bisa dijalankan oleh teman-teman pemuda yang digagas, yang dipimpin oleh Bang Rosyid ini. Dan menarik lagi Mbak Syifa, ini kata kampung Pancasila yang dipakai oleh teman-teman nih dari anak muda di kampung sawah ini tidak hanya ingin menyajikan nuansa Pancasila sebagai pemersatu, karena di kampung sawah ini banyak berbeda keyakinan, namun ingin menyampaikan pesan kalau Pancasila, orang yang kenal Pancasila, mencintai Pancasila, menginterpretasikannya,
maka mereka akan cinta dengan lingkungan, gitu ya. Mereka akan suka dengan penataan, mereka suka dengan pelestarian, mereka suka dengan mewariskan lingkungan yang lebih baik untuk masa depan. Nah, semangat-semangat ini kelihatannya itu kita apresiasi. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi kepada tempat lain, pemuda-pemuda lain, ada Karang Taruna, ada KNPI, dengan berbagai jenis aktivitas maupun interestnya, bisa melakukan hal yang sama. Itu kembali kita mengembalikan, menghebatkan kembali lingkungan Kota Bekasi. Sekecil apapun ruang yang kita miliki, kalau dia diubah menjadi taman-taman kota yang kecil, jalan-jalan yang asri, yang penuh dengan hijau, mudah-mudahan. Sekalipun mungkin baru 16%, tapi keasriannya, nyamannya kota itu bisa dirasakan oleh semua warga kota. Demikian Mbak Siva. Nah, baik, Bang Rosid, mumpung ada Pak Ketua, apa yang mau disampaikan teman-teman di sana ini? Siap, wah luar biasa nih ya. Pengennya sih Mbak kita duduk bareng di sini sama-sama pemuda, kita diskusi, karena kita merindukan pemimpin yang peduli terhadap terutama lingkungan ya. Lingkungan ini kan nilainya itu kalau kita lihat secara nasional penggiat lingkungan itu sedikit. Makanya pentingnya antara semua kalangan itu duduk bersama, tujuannya untuk meningkatkan lagi para pemuda ini terjun langsung untuk peduli terhadap lingkungan. Seperti itu. Selain diskusi, apa yang diharapkan? Perhatian apa lagi yang diharapkan oleh teman-teman? Kita pengennya juga difasilitasi untuk peningkatkan sumber daya manusia seperti pelatihan-pelatihan seperti itu kita perlu, karena kalau ilmu dibawa sampai mati tuh Mbak tuh. Tapi kalau barang kalau udah rusak udah nggak kepake. Nah mudah-mudahan dengan adanya Bang Choi ini nih kita disupport juga nih untuk kayak pelatihan-pelatihan, karena kan di sini mulai dari ibu-ibu sampai anak muda ini kita terlibat di sini. Kalau ada Bang Choi ini jadi lebih suasananya luar biasa nih. Kita mendapat support energi tambahan nih. Oke, Pak Ketua, bikin diskusi dong di sana. Lalu pemuda-pemuda di sana butuh adanya pelatihan, paling tidak untuk menambah lagi lah dan memotivasi pemuda-pemuda di sana, Pak Ketua. Iya benar Mbak Siva. Kemarin ketika hadir di sana itu ada satu saung yang kita jadikan sebagai tempat diskusi. Lalu ada Kimaja juga di sana. Ini budayawan Bekasi yang cemerlang dalam arti banyak memikirkan gagasan baru. Dan ternyata benar Mbak. Terima kasih Bang Ocit menciptakan satu tempat lingkungan di mana setiap orang bisa diskusi secara sehat. Ini kampung sawah, dan ini kampung Pancasila yang gagas oleh Bang Ocit, ini tempat yang tepat kelihatannya. Mudah-mudahan Bang Ocit kita akan selalu mampir ke sana ya, minimal sebulan sekali kali ya. Kita gagas satu pertemuan. Wah, kita tunggu nih Bang DPRD, ya ketua DPRD dengan libatkan tadi ada mama juga, ada anak muda juga. Karena saya seserang ingin mendengarkan langsung apa saja keluhan warga, masalah yang dihadapi. Ya, mudah-mudahan dari sana banyak inspirasi yang bisa kita sepakati sebagai program bersama. Lebih lanjut Mbak Siva, ruang-ruang publik di mana tempat warga untuk berkumpul, berdiskusi, tidak hanya lintas generasi gitu ya, dari yang anak muda dengan orang tuanya, kelihatannya memang perlu ditumbuhkan untuk Bekasi. Minimal setiap tempat RW misal saja punya tempat ngerumpi sendiri. Ini ngerumpi berarti yang positif nih ya. Ngerumpi sendiri sembari makan yang ringan gitu ya. Nah, kelihatan diskusi warga ini sangat positif untuk dikembangkan. Karena menjadi forum relaksasi sekaligus sharing informasi. Dan ke depan kelihatannya Bang Ocit tadi idenya untuk membuat satu pusat pelatihan. Ini menarik sekali Bang Ocit. Tidak hanya untuk pelatihan yang sifatnya itu ekonomi, namun juga pelatihan yang Bang Ocit sudah lakukan dalam kaitan dengan pengembangbiakan budidaya tanaman-tanaman unggulan gitu ya. Ini menarik untuk bisa dikembangkan ke depan. Dan bahkan tinggal kita kemas saja, pasti akan muncul nih ekonomisnya. Karena duku yang bisa dikatakan Bang Ocit tadi, yang dengan kelangkaannya itu ini luar biasa. Tinggal bagaimana kita mendorong pusat-pusat budidaya tanaman ini yang memang memiliki nilai kumulasi ekonomis, mudah-mudahan menjadi daya tarik tersendiri setiap pusat
pelatihan atau pendidikan diklat yang dikelola oleh anak-anak muda. Apakah nanti gabungkan dengan pengembangan apa yang sudah berjalan ya, pengembangan composting, lagi mungkin Magot sudah banyak. Mungkin yang lebih ingin dikembangkan lagi karena Bang Ocit dengan teman-teman yang muda ini lebih cenderung ke arah budidaya tanaman. Nah, kelihatannya tanaman buah-buahan unik yang langka ini kelihatannya menarik, Bang Ocit. Saya sangat mendorong kok misal saja ada tanaman duren Bekasi, tapi rindang ini ya. Baru sedikit, baru urus kita sudah berbuah. Nah, kayaknya menarik Bang Ocit, termasuk berbagai jenis buah lain yang memang khas kota Bekasi gitu ya, bisa dikembangkan kembali. Demikian Mbak Siva. Betul Bang Coy ya. Baik, Bang Ocit terakhir mungkin ada pesan kepada para pemuda atau juga pihak-pihak lain keberadaan Kampung Sawah Ya, ini. Terkait lingkungan dan Pancasila, pentingnya generasi muda ini, terutama mengenai Pancasila, ya kita Indonesia, jangan berbicara gue suku apa gitu. Karena kalau udah kita berbicara suku berarti wawasannya kedaerahan banget gitu. Kalau kita kan Nusantara, jadi harus membawa nama NKRI. Karena kayak kemarin tuh Mbak, jujur di Bekasi ada kasus sedikit lah oknum gitu membawa-bawa nama suku. Nah, itu kita harapkan pemuda itu jangan sampai terpancing emosi seperti itu. Karena nanti yang rugi kita juga seperti itu. Nah, terkait dengan lingkungan ya sudah waktunya lah pemuda ini bersama yang lain ini kita harus bergerak bersama-sama. Tujuannya kalau lingkungan kita tidak perhatikan, ibaratnya kayak kita punya rumah itu tanpa diurus gitu. Jadi ketika orang mau bertamu juga males, gersang, nggak ada yang unik seperti itu. Jadi harapan juga para pemuda ketika kita terjun di lingkungan itu luar biasa. Itu membawa kenikmatan sendiri karena contoh kalau kita kebalik kan yang dia jual itu view-nya atau lingkungannya. Harapan saya juga Kampung Sawah bisa seperti itu. Kita kembalikan lagi lah Kampung Sawah seperti tahun 90-an. Karena kalau di Kampung Sawah, contoh ya tadi saya bilang kenapa saya konsen di Duku, karena memang di sini asli Kampung Sawah, Mbak Siva. Kenapa saya sebut Duku itu asli Kampung Sawah? Karena yang nanam bukan manusia. Nah itu ya Mbak ya. Jadi yang nanam ini alam. Nah ini perlu saya ketahui nih Bang Coy, di Kampung Sawah ini ada yang Duku usianya mendekati 150 tahun. Oh, masih Duku ada ya? Di sini, Duku di sini paling muda itu usianya 40 tahun. Karena pendekatannya saya berbicaranya dari kakek. Kakek ini usia berapa? Wah saya dulu masih muda aja udah sebesar ini. Karena unik, Duku itu nggak seperti tanaman yang lain. Mungkin kalau udah tanaman lain 150 ukurannya besar. Tapi kalau Duku itu beda dia karakter tumbuhnya seperti itu. Baik. Dan juga tadi Bang Ocit ini ada pertanyaan dari pendengar. Kampung Sawah itu di mana ya? Apakah bisa dikunjungi oleh banyak orang di kampung sana? Insya Allah kita juga kemarin banyak dari komunitas, dari mahasiswa sudah mulai berkunjung share ya tentang tentang lingkungan, tentang urban farming. Kita sangat senang di situ. Kampung Sawah ini Jalan Raya Kampung Sawah ya, RT 3 RW 3 Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati. Jadi kalau teman-teman pernah dengar segitiga emas, yaitu dekat Masjid Jauhari, Gereja Katolik dan Gereja Protestan, nah di situ dekat sekali. Nah yang identik itu dengan makam Kampung Sawah. Cirinya kalau makam Kampung Sawah tadi kan disinggung juga sama Bang Coy, ini Kampung Sawah itu banyak keragaman kepercayaan, baik agama juga. Nah di Kampung Sawah ini cirinya makamnya berdampingan antara yang Muslim dan non Muslim. Nah itu di kampung kita tuh. Seperti itu. Jadi kalau kata orang tua Mbak, matinya aja rukun, insya Allah hidupnya juga harus rukun. Baik, Pak Ketua ada pesan yang disampaikan sekaligus closing. Ya Mbak. Ini peran anak muda ke depan dalam tidak hanya kontribusi dalam kaitan dengan sekolah, namun perhatian kepedulian di lingkungan ini perlu kita dorong dan kita apresiasi. Mereka yang bergerak untuk memperhatikan keasrian, kenyamanan dengan gerakan berlingkungan, mudah-mudahan akan bisa menjadikan gerakan peduli kali bersih, sekolah bersih,
lingkungan bersih gitu ya, yang menambah warna Kota Bekasi, di mana Kota Bekasi dan Kota Muda memudahkan bisa memberikan ruang yang besar pada anak muda, dan kita yakini semakin besar peran anak muda sebagai subjek pembangunan akan menciptakan Kota Bekasi yang lebih hebat lagi. Dalam hal ini hijaunya lingkungan kita memudahkan akan semakin memajukan dan menghebatkan Kota Bekasi. Terima kasih Bang Ocit, bagi rekan-rekan Dakta ini yang berkenan untuk melihat situasi, kondisi, maka keberadaan Kampung Pancasila mudah menjadi salah satu literasi yang menarik, yang patut kita kunjungi, yang perlu diketahui oleh warga Kota Bekasi. Sehingga kita saling memperkuat, saling memberikan inspirasi untuk menambah daya dukung termasuk kehebatan Kota Bekasi. Demikian Mbak Siva. Baik. Bang Oci, terima kasih. Pak Ketua, terima kasih. Sama-sama Mbak Siva dan teman-teman dari Dakta. Ya, kita ngobrol di sana. Bang Ocit, makasih ya. Sama Pak Ketua ya. Assalamualaikum warahmatullahi Siap. Ditunggu Mbak Siva. Mumpung lagi Waalaikumsalam. banyak buah nih. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Bang Ocit, makasih. Iya. Sama-sama Bang Cai. Iya. Mbak Siva, luar biasa. Oci, makasih. Nih tadi aku share, banyak teman-teman pengen Zoom bersama, ternyata nggak bisa masuk ya. Narasumber doang. Iya. Iya, karena tadi saya share ini pengen Bang gabung Ocit, dong nanti nih. kita buat ini acara sendiri Bang Ocit. Mudah-mudahan dengan Zoom lebih berlatih ya. Sambil diskusi. Nih muncul pusat pelatihannya nanti kita eksekusi Bang Rosi, pusat pelatihannya tuh. Pusat pelatihannya ya. Baru Roji. Supaya tambah hijau, tanamannya tambah langka. Ini kaos ini nih, Himpunan Alumni IPB Kota Bekasi. Biasa nih, senior. Perlu dukungan senior juga nih, biar saya ada spirit lagi nih. Oh iya. Ya udah tuh. Ya, Oke, Pak Siva tuh, kita masih banyak ya, Bang Rosid ya. Masih banyak Mbak Siva. Siap. Izin Mbak Siva ya. Ya. Kita aktivitas berikutnya. Baiklah. Bang Ocit, terima kasih banyak. Terima kasih. Insya Allah ya, Bang. pekan-pekan Sama-sama, berikutnya Pak kita Ketua. bisa kembali kumpul ya. Ya. Ngobrol-ngobrol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang Oji, makasih. Sama. Iya.